kita persiapkan hati kita karena kita akan menyembah Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Thank you Lord. Kami datang Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, penyembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, kami datang Tuhan, membawa korban pujian kami di hadapan tatamu. Kami naikkan syukur kami, pujian kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan.
dan segenap jiwaku. Salam warga kerajaan yang diberkati Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi lewat Voice of Victory. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar tema bulan ini, bagaimana kita mengalami transformasi dalam pikiran kita. Firman Tuhan yang saya ambil saat ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Warga kerajaan yang diberkati Tuhan, dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan yang kedua yang sudah kita baca tadi, di sana ada satu penekanan yang sangat penting untuk setiap kita orang percaya sebagai warga kerajaan, di mana kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pikiran kita. Karena ukuran ibadah kita yang sejati itu terletak bagaimana perubahan dari pikiran kita. Karena itu kita akan sama-sama belajar bagaimana kita harus selalu senantiasa memperbaharui pikiran kita. Yang saya saat ini akan bagi dalam dua hal. Yang pertama yaitu bagaimana kita mampu mengenali pikiran-pikiran lama kita, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Itu kita harus membuangnya. Kita harus menyingkirkan itu dalam kehidupan kita. Memang terkadang kita ada dalam dunia, dalam fakta, kenyataan hidup di dunia ini yang memang tidak mudah untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Contoh tentang hal kekhawatiran saja, kenyataan saat ini kita lihat fakta banyak mengatakan hidup semakin sulit, hidup semakin susah. Nah, disinilah kita harus bertanggung jawab, menjaga pikiran kita. Apakah kita mau mengikuti pikiran dunia ini tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, tentang kecemasan, atau kita mau mengikuti pikiran Kristus yang mengatakan, jangan kamu khawatir, aku Allah yang bertanggung jawab memelihara engkau. Nah, disinilah kita harus berhati-hati, kita harus selalu senantiasa menjaga pikiran kita supaya selaras dengan pikiran Kristus. Yang kedua, setelah kita mengetahui pikiran-pikiran lama, pikiran-pikiran yang harus kita perbaharui dalam Kristus, yang kedua kita harus memperbaharuinya, yaitu menggantikan dengan pikiran Kristus. Amin warga kerajaan. Memang proses untuk menggantikan, untuk memperbaharui pikiran kita hari lepas hari itu memang tidak mudah. Itu membutuhkan suatu proses. Oleh karena itu, karena hal sesuatu yang tidak mudah ya, dalam proses ini haruslah kita lakukan
hari lepas hari. Lewat apa warga kerajaan? Yaitu dengan pembacaan firman Tuhan yang hari lepas hari harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita jangan meremehkan hal yang sederhana ini warga kerajaan, karena firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita, yang akan memampukan kita untuk kita mampu menyelaraskan pikiran kita. Pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang lama, yang tidak berkenan dengan pikiran Kristus. Karena itu, cintailah firman Tuhan. Milikilah waktu yang disiplin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kita tidak akan mampu dan tidak akan kuat menghadapi apapun keadaan saat ini tanpa yang namanya kita bersekutu dengan firman Tuhan. Akhirnya, warga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan, biarlah kita terus menjaga pikiran kita ini agar selalu selaras dengan pikiran Kristus. Dengan apa? Disiplinlah dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami tahu kami tidak mudah. Banyak hal yang ada dalam pikiran kami yang tidak selaras dengan pikiran-Mu. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang baik yang mengasihi kami. Karena itu, biarlah Engkau memberkati semua warga kerajaan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau memenuhi hati mereka dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu itu yang mampu mengubahkan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.